Baik, judul renungan kita pada Sabat yang indah ini adalah lebih serius dari kematian. Tadi dalam bacaan rumah tangga ada dikatakan, kematian itu serius, tapi lebih serius lagi apa? Hidup, ya, hidup. Namun ini ada yang lebih serius lagi dari kematian. Namun sebagai pendahuluan, mari kita bahas ayat berikut ini, sebab ada yang bertanya tentang ayat ini. Kita buka Kisah 7 ayat 55 dan 56. Kisah 7 ayat 55 dan 56 berkata, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dikatakan, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, berdasarkan ayat ini, ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu berdiri sejak ditangkap di Taman Getsemani sampai dia masuk ke dalam bilik yang maha suci, melayani sebagai imam besar kita di hadapan Bapa. Karena kita tahu di dalam Taman Getsemani, Yesus berdoa, dia bertelut. Tapi selesai berdoa, dia ditangkap. Ya toh? Dia ditangkap, dan sejak itu sampai dia tiba di sorga melayani di bilik yang maha suci, ada yang percaya Yesus berdiri terus. Tidak pernah duduk. Ya. Apakah benar demikian? Alkitab berkata bahwa Yesus juga duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan lebih banyak ayat yang menyatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah atau yang maha kuasa dibandingkan berdiri. Berikut beberapa ayat sebagai contoh. Markus 16 ayat 19 berkata, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah." Ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit dan tinggal bersama-sama murid-muridnya selama 40 hari, lalu naik ke sorga. Setibanya di sorga, Yesus lalu duduk di sebelah kanan Allah, dan sebagai yang duduk di sebelah kanan Allah, Yesus melayani sebagai imam besar. Ada juga yang percaya bahwa Yesus melayani sebagai imam besar atau sebagai pengantara nanti setelah di dalam bilik yang maha suci. Tidak demikian. Dalam bilik suci, Yesus sudah melayani sebagai pengantara. Nanti kita lihat buktinya. Kemudian kita baca juga ayat Ibrani 5 ayat 1. Di sana dikatakan, setiap imam besar dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Kemudian dalam Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Imam besar itu harus dipilih dari antara manusia. Dan saat Yesus kembali ke sorga, dia tetap manusia. Dan setiap kali imam besar hendak melayani ke dalam Ka'bah, dia harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, lalu baru sesudah itu dia mempersembahkan korban untuk dosa umat. Artinya, untuk menjadi imam besar harus ada korban. Dan bagi Yesus, dia telah menyerahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk selamanya. Itulah yang terjadi di Bukit Golgota. Kemudian syarat berikutnya, karena untuk menjadi imam besar ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus dipilih dari antara manusia. Yang kedua, dia harus mempersembahkan korban. Yang ketiga adalah dia harus diurapi. Ya. Ibrani 1 ayat 8 dan 9, ayat yang sering kita baca. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya.
dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan setelah diurapi, barulah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah prosesi pengurapan Yesus, menerima peminyakan dari Bapaknya, diresmikan menjadi imam besar kita. Sesudah itu baru dia bisa duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan kata Allahmu telah mengurapi engkau. Artinya saat Allah Bapa menyatakan perkataan ini, proses pengurapan sudah terjadi. Ya, Allahmu telah mengurapi engkau. Artinya pengurapan sudah terjadi. Itu sebabnya bila mana kita baca Ibrani 1 ayat 3, di sana dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam Ibrani 8 ayat 1 dikatakan yang serupa, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Jadi, kalaupun terkesan Yesus sudah duduk lebih dahulu, baru kemudian nanti ayat 8 dan 9 diurapi, tapi kita perlu ingat kata telah tadi. Allahmu telah mengurapi engkau, artinya pengurapan sudah terjadi, dan oleh karena itu dia bisa duduk di sebelah kanan Allah. Dan untuk membantu, kita lihat bagan Ka'bah. Ini untuk menyegarkan kembali. Jadi, seorang imam besar sebelum dia masuk ke ruang Ka'bah, dia harus diurapi dulu. Dia harus mempersembahkan korban terlebih dahulu. Ya. Jadi Yesus harus diurapi terlebih dahulu sebelum melayani sebagai imam besar. Yesus pertama-tama melayani di bilik yang maha suci. Itu sebabnya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Karenanya ada dua oknum yang duduk di atas tahta yang dilambangkan dengan meja roti sajian. Ini pentingnya kita melihat denah Ka'bah. Jadi sebelum Yesus masuk, dia harus diurapi dulu. Dia harus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dan itu telah terjadi di kayu salib, ya, di dunia ini. Makanya saudara sekalian perhatikan, kalau kita baca Alkitab, semua perabot yang ada di halaman Ka'bah terbuat dari tembaga. Tidak ada yang dari emas. Karena tembaga adalah lambang manusia, kemanusiaan. Tetapi semua perabot dalam bilik suci dan bilik maha suci semua terbuat dari emas atau disalut dengan emas. Karena emas adalah lambang daripada ilahi. Dan pelataran itu adalah lambang daripada dunia ini. Sehingga Yesus mati mempersembahkan dirinya bukan di sorga tapi di dunia ini. Oleh karena itu sebelum dia menjadi imam besar, dia harus mempersembahkan dirinya dulu sebagai korban pendamaian. Jadi syarat pertama sudah dia penuhi menjadi korban. Dan sebelum dia masuk melayani, dia harus diurapi. Itulah yang terjadi waktu dia kembali ke sorga. Dia bilang, saya harus kembali supaya saya dimuliakan. Nanti kalau saya dimuliakan, saya akan curahkan roh itu. Ya. Ini yang perlu kita lihat. Dan begitu kita masuk, dan begitu Yesus masuk ke dalam bilik suci, dia duduk di atas tahta Bapaknya. Di atas tahta Bapaknya itu ada dua yang duduk, yaitu Bapaknya dan Yesus. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah yang dilambangkan dengan meja roti sajian. Nanti kita akan lihat fakta-faktanya. Jadi, pada zaman jemaat mula-mula, ini perlu kita ingat, karena seringkali orang memikirkan bahwa Yesus naik ke sorga, diurapi dan langsung masuk ke dalam bilik yang maha suci. Tidak demikian. Dia melewati semua prosesi sebagai imam besar. Pada zaman jemaat mula-mula, pada zamannya Stefanus, zamannya Paulus, Yesus masih bertugas di bilik yang suci. Ya, itu sebabnya berulang-ulang dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yaitu Bapaknya. Lalu, mengapa saat Stefanus
mau dilempari batu, dia melihat ke atas, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebab orang pada umumnya menerima bahwa Yesus duduk di sebelah kanan. Tapi kenapa kok dia berdiri? Ya. Kita baca penjelasannya dalam tulisan Roh Nubuat. Kita lihat yang pertama dalam The Review and Herald, April 29 tahun 1890, paragraf 7. Dikatakan di sana, dia melihat ke atas. Dia ini siapa? Stefanus. Dan berkata, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Semua yang di sorga tertarik dengan kasus tersebut. Yesus bangkit dari tahta Bapanya, membungkuk, memandang wajah hambanya, dan memberikan pancaran sinar kemuliaannya kepada wajahnya. Dan orang-orang tercengang ketika mereka melihat wajah Stefanus bersinar seolah-olah itu adalah wajah malaikat. Inilah fakta yang menyatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Semua yang di sorga tertarik dengan peristiwa Stefanus hendak dilempari batu. Bahkan Yesus bangkit berdiri, membungkuk dari tahta Bapanya dan memberikan terang kemuliaan wajahnya kepada Stefanus. Dalam tulisan lainnya, Review and Herald November 15 tahun 1887 paragraf 6 dikatakan, juru selamat dunia diungkapkan kepadanya, yaitu kepada Stefanus, sebagai yang memandang ke bawah dari sorga kepadanya dengan minat yang paling dalam. Inilah dasarnya mengapa Yesus berdiri di sebelah kanan Bapanya pada waktu Stefanus melihat ke langit. Sebab Yesus tadinya duduk, tapi seluruh sorga tertarik dengan kasus Stefanus tersebut. Sampai-sampai Yesus berdiri untuk memberikan pancaran sinar kemuliaannya kepada Stefanus. Ini suatu peristiwa yang istimewa. Ada seorang yang mati syahid, sampai-sampai Yesus apa? Berdiri untuk memperhatikan. Karenanya ajaran yang menyatakan bahwa Yesus berdiri terus sejak ditangkap di Taman Getsemani hingga melayani dalam Ka'bah tidak alkitabiah. Sebab Yesus saat kembali ke sorga tidak langsung masuk dalam bilik yang maha suci, tetapi melayani di bilik suci terlebih dahulu. Dan Yesus melayani di bilik suci sebagai pengantara kita. Ingat kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam tulisan-tulisan permulaan. Ini adalah fakta juga yang menjelaskan bahwa tahta Allah Bapa itu digambarkan dengan meja roti sajian. Ada dua yang duduk di atasnya. Judulnya adalah akhir dari 2300 hari atau 2300 pagi dan petang. Penyair White menerima penglihatannya yang mula-mula. Dikatakan, saya melihat sebuah tahta dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Hanya dua. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus, kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan, memang begitu, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa. Penyair White dalam penglihatannya mula-mula ini melihat sebuah tahta dan di atasnya duduk dua oknum, yaitu Bapa dan Anaknya. Inilah fakta kenapa ada disebut meja roti sajian dan di atasnya tertumpuk dua tumpuk roti. Ya. Kemudian masih dalam halaman 103 dikatakan, ini supaya kita lihat bahwa Yesus punya peranan sebagai pengantara, meskipun dalam bilik yang suci. Di muka tahta itu, saya melihat orang-orang Advent, gereja dan dunia. Saya melihat dua rombongan. Rombongan yang satu menyembah sujud di hadapan tahta itu dengan perhatian yang mendalam, sedangkan yang lain berdiri tidak berminat dan lalai. Mereka yang menyembah sujud di hadapan tahta itu akan mempersembahkan doa mereka dan memandang pada Yesus. Kemudian ia akan memandang kepada Bapanya dan tampaknya memohon padanya. Suatu terang datang dari Bapa kepada Anak itu dan dari Anak kepada rombongan yang sedang berdoa.
Bisa lihat bahwa Yesus sebagai apa? Pengantara. Yang berdoa itu memandang pada Yesus, menyampaikan permohonan doanya. Yesus terima dan Yesus melihat kepada siapa? Bapaknya, dia memohon. Kemudian Bapaknya jawab. Jawaban itu Yesus terima dan dia berikan kepada yang berdoa. Jadi dalam dua bilik ini peranan Yesus sebagai pengantara sudah dilaksanakan. Ya. Jadi Yesus sebagai pengantara bukan nanti di bilik yang maha suci, tapi dalam bilik suci sudah menjadi pengantara. Apa bedanya? Nanti kita lihat bedanya. Ada dua kelompok umat Advent, yaitu yang setia dan yang duniawi. Jangan heran, kadang-kadang kita rindu ya, aduh kasihan, aduh sayang, aduh kenapa. Dalam kelompok umat Tuhan ada dua, yang satu yang setia, yang satu yang tidak setia. Yang satu setia, yang satu duniawi. Jangan heran itu. Mereka yang setia mempersembahkan doa mereka kepada Yesus, dan kemudian terlihat peran Yesus sebagai pengantara, di mana dia bermohon kepada Bapaknya untuk doa-doa tersebut, dan selanjutnya Bapa berikan jawabnya kepada Yesus, dan dari Yesus kepada umat-umatnya yang sedang berdoa. Inilah bukti kebenaran bahwa meski di bilik suci, Yesus bertugas sebagai pengantara kita. Nah, apalagi yang terjadi di akhir 2300 pagi dan petang. Ini perlu kita lihat supaya kita ingat bahwa meja roti sajian itulah tahta Allah. Kita baca halaman 104. Dikatakan, saya, ini Nyonya White, melihat Bapa berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus, di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu, dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu. Ya, ini perhatikan, yang mengikut Yesus adalah yang setia, yang duniawi lalai. Sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Perhatikan, Bapa berdiri dari tahta itu dan masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Artinya ke bilik yang maha suci. Jadi Bapa berdiri, dia masuk dalam bilik yang maha suci. Artinya dia pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Ya, ini sebagai bukti bahwa meja roti sajian itu adalah tahta Allah dan hanya dua yang duduk di atasnya. Dan di antara dua bilik itu ada tirai, sehingga dia harus berpindah dari bilik suci masuk ke dalam tirai. Makanya dalam tulisan Roh Nubuat seringkali ada istilah di balik tirai, di dalam tirai, itu artinya dalam bilik yang maha suci. Lalu duduk di sana, yaitu duduk di atas tahta rahmat, atau dalam bahasa Inggrisnya mercy seat. Bagaimana dengan Yesus? Dia juga turut berdiri, tapi sebelum masuk ke dalam bilik yang maha suci, Yesus bicara dulu dengan umat-umatnya yang setia. Ya, yang berdoa kepadanya, yang memandang pada dia dan berdiri sama-sama dengan Yesus. Sementara yang duniawi, yang lalai tadi, ditinggalkan dalam kegelapan. Hati-hati, dalam kelompok umat Tuhan ada dua jenis orang. Selanjutnya, halaman 104. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya, dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, tunggu di sini. Aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat, dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri. Kemudian, sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala dikelilingi para malaikat datang ke tempat yang maha kudus di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus, imam besar itu, berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima dan seterusnya. Selang-seling maksudnya. Ya, jadi Bapa masuk duluan, Yesus kasih perintah kepada umat setia, habis itu dia masuk dalam bilik yang maha suci.
menerima kerjaan itu. Kerjaan apa? Imam besar kita, pengantara kita di hadapan Bapa. Oleh karenanya setelah dia berikan kekuatan kepada umat-umatnya yang setia, Yesus pun masuk dalam bilik yang maha suci dan melayani sebagai pengantara kita di hadapan Bapa. Dan dikatakan Yesus berdiri di hadapan Bapa. Nah, sekarang apa perbedaan pengantaran Yesus di bilik suci dan di bilik yang maha suci? Dia sebagai pengantara tapi harus ada bedanya. Perbedaannya adalah di bilik suci tidak ada proses pembersihan Ka'bah. Tapi di bilik suci di bilik yang maha suci ada proses pembersihan Ka'bah. Itulah yang terjadi setelah 2300 pagi dan petang. Pembersihan, cleansing of the sanctuary atau pembersihan Ka'bah. Dibersihkan dari apa? Dari dosa-dosa. Ingat, pada waktu bangsa Israel di padang belantara, imam akan membawa darah dari domba. Setelah yang berdosa itu mengaku akan dosa-dosanya, disembelih dan darahnya diambil, imam akan masuk dan memercikan darah itu ke tirai. Ya, itu sebagai wujud memindahkan dosa orang itu kepada Yesus. Karena tirai itu adalah Yesus, dipercikan. Nanti sekali setahun dibersihkan pada hari apa? Hari Gerafirat atau hari pendamaian. Dan dosa-dosa yang dimohon ampun pada hari pendamaian itu akan dipindahkan ke kambing Azazel. Inilah yang terjadi. Dan itu hanya dalam bilik yang maha suci, bukan dalam bilik suci. Dalam bilik suci, Yesus hanya minta permohonan pengampunan dosa, dia sampaikan, Bapa ampuni. Tapi dosa masih tetap di Ka'bah. Nanti dosa-dosa itu dibersihkan setelah Yesus pindah ke bilik yang maha suci. Di situ ada proses pengampunan dosa, tapi juga ada proses pembersihan. Itu bedanya pengantaran Yesus di bilik suci dengan bilik yang maha suci. Dan itu sekarang yang sedang terjadi. Proses pengampunan dan proses pembersihan. Buku-buku dibuka. Ya. Jadi, Yesus tidak berdiri terus dari Taman Getsemani sampai di Ka'bah. Dan Yesus tidak langsung masuk ke bilik yang maha suci. Tapi Yesus melalui semua tahapan dalam pelayanan imam dalam Ka'bah. Dan sekarang Yesus melayani di bilik yang maha suci dan dalam proses pembersihan Ka'bah tersebut buku-buku dibuka. Itulah proses pengadilan pemeriksaan. Semua buku diperiksa dan semua orang diperiksa, diadili. Mari kita baca ayat berikut ini dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, kata Salomo, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudaraku dalam Tuhan, salah satu yang sering kita lupakan adalah adanya pengadilan, adanya penghakiman. Mengabaikan pemikiran tentang penghakiman dan hidup tanpa bersiap untuk penghakiman itu tidak akan membuat kita terhindar dari penghakiman. Masing-masing kita akan berdiri di dalam pengadilan Allah. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing, tidak ada yang bantu. Diri sendiri harus tahu situasi dirinya. Dan pengadilan tersebut sedang berlangsung di sorga. Berikut penglihatan yang diberikan kepada Daniel. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Penglihatan ini adalah tentang penghakiman pemeriksaan atau yang kita kenal dengan sebut hari
pendamaian, atau tadi dikatakan hari Gerafirat. Ini adalah gambaran hari Gerafirat itu. Dan saat ini sedang berlangsung. Itu sebabnya Petrus menasihatkan dalam Kisah 3 ayat 19 dan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dan dalam pengadilan Allah tersebut tidak ada yang tersembunyi. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Raja Salomo juga menyatakan yang serupa dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bahkan perkataan kita juga. Sering kita merasa percakapan kita sehari-hari, kata-kata yang kita ucapkan tanpa berpikir, kita anggap tidak ada hubungannya dengan penghakiman. Matius 12 ayat 36 dan 37 ingatkan kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan bila kita baca ayat 34, yaitu ayat sebelumnya, dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jika kita sering berkata-kata yang sia-sia, artinya itu berasal dari hati kita. Karenanya, jika Kristus berkuasa dalam hati kita, adakah Dia mengerjakan kata-kata sia-sia dalam hidup kita? Tentu tidak. Karenanya saat kita berkata sia-sia, percayalah itu bukan dari Yesus. Tapi kalaupun kita berbuat dosa, apapun itu, sebagaimana pengadilan di dunia ini, kita mempunyai pembela, yaitu pembela yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara dalam ayat ini diterjemahkan dari kata parakletos, yang berarti pengantara, pembela, penghibur. Nah, saudara-saudara kita kaum Trinitas percaya akan ayat ini. Mereka terima ini, bahwa Yesus adalah parakletos. Tetapi bagi mereka ada parakletos yang lain. Ada dua parakletos bagi mereka. Dan kita sudah tahu jawabnya, karena mereka selalu menggunakan ayat berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat-ayat ini seringkali tidak dibaca seluruhnya, dan perlu kita renungkan agar mengerti maksud Yesus. Kata penolong dalam ayat ini diterjemahkan juga dari kata parakletos. Dan oleh karena disebut penolong yang lain atau parakletos yang lain, maka kaum Trinitas ajarkan bahwa parakletos yang lain ini bukan Yesus, tapi yang mereka sebut Allah Roh. Apakah benar demikian? Perhatikan ayat 17. Yesus berkata bahwa penolong yang lain itu dikenal oleh para murid. Ya, dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia. Padahal Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Yesus baru mau akan minta, tapi Yesus katakan, kamu sudah kenal Dia. Ini harus dipikir ini. Renungkan, kenapa Yesus bilang, saya akan minta, tapi para murid kenal kepada si penolong yang lain ini. Kemudian, dikatakan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata menyertai kamu itu adalah bentuk kalimat masa kini,
bukan masa lalu, bukan masa depan, masa kini. Artinya, penolong yang lain yang Yesus akan minta dari Bapaknya ada bersama-sama dengan para murid. Para murid bukan hanya mengenal, tapi sang penolong itu ada sama-sama dengan mereka. Siapa itu? Yesus sendiri. Dan dikatakan akan diam. Kalau akan berarti bentuk kata masa depan, future tense. Ya, katanya Yesus, shall be in you. Akan diam dalam kamu. Jadi ini perlu direnungkan bagi umat-umat Tuhan. Seringkali mereka hanya baca, tidak pikir ya, tidak dipikirkan. Dia baru mau minta, tapi sudah dikenal, ada bersama-sama dengan para murid, dan nanti akan diam di dalam para murid. Oleh karena itu, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Sebab dia akan pergi. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan kedatangan Yesus dalam ayat 18 ini bukan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa buktinya? Kita baca ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu artinya pada hari Pentakosta. Pada saat Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang hal ini, mereka belum paham, mereka belum mengerti. Itu sebabnya salah seorang dari mereka yang bernama Yudas bertanya. Kita baca ayat 21 dan 22. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dia kasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Melalui pertanyaan ini, Yudas, para murid tahu siapa Parakletos yang lain itu, yaitu Yesus itu sendiri. Sebab dikatakan, Tuhan, apakah sebabnya? Dalam bahasa Inggris lebih cocok, dikatakan, How is it that thou wilt manifest thyself unto us? Bahasa Indonesianya, bagaimana? Ya, bagaimana engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Kamu bilang kamu mau pulang, mau pergi. Tapi kamu bilang kamu mau datang kembali. Dan dikatakan dunia tidak mengenal kamu. Lalu dunia juga tidak, dan kamu juga tidak menyatakan dirimu kepada dunia, tapi kepada kami. Tapi bagaimana? Kamu pulang, tapi kamu datang kembali. Kamu tinggal dalam kami. Bagaimana? Nah itu dia. Ya. Itu sebabnya kalimat bahasa Inggris lebih cocok. How? How Lord? Tidak mengerti para murid saat itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya. Tapi pada saat hari Pentakosta tiba, roh dicurahkan, yaitu rohnya Yesus kepada mereka, baru mereka apa? Mengerti, oh ini rupanya. Mereka bersuka cita, ini rupanya Yesus maksudkan pada waktu itu. Ya. Dan ingat ayat berikut ini, dalam Yohanes 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Kalau kedatangan Kristus yang kedua kali, yang dimaksudkan dalam ayat 18 tadi, kasihan para murid. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal. Mereka tidak alami yang Yesus janjikan. Saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya akan datang kembali. Mereka tunggu-tunggu sampai mati tidak muncul-muncul. Oh, rupanya nanti datang kedua kali. Ya. Kasihan mereka. Tapi bukan itu. Yesus kasih tahu itu kepada mereka supaya pada saat itu terjadi, kamu percaya. Oh, ini yang Yesus bilang kemarin itu. Bahwa dia akan kembali, tapi datang kembali, yang mana dunia tidak bisa lihat, dunia tidak bisa kenal, tapi kami kenal. Sebab kami sudah tahu dia siapa, dan dia tinggal dalam kami. Jadi, Yohanes 14 ayat 18 bukan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi apakah ada disampaikan Yesus tentang kedatangan dia yang kedua kali dalam Yohanes pasal 14? Ada. Yohanes 14 ayat 3 kita baca.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji kedatangan Kristus yang kedua. Tapi ayat 18 bukan janji kedatangan dia yang kedua, tapi janji kehadiran rohnya yang menyertai kita senantiasa sampai kesudahan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kata penolong yang lain itu bukan menyatakan adanya oknum lain yang bukan Yesus. Tetapi Yesus itu sendiri yang hadir bukan secara fisik, tetapi oleh kehadiran rohnya. Inilah alasannya disebut yang lain. Sebab dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani dikatakan alos. Alos itu adalah sesuatu yang sama materialnya dengan sumbernya. Ya, contohnya ini podium ini dari kayu. Artinya dari pohon dia kan, dari sesuatu yang kayu. Ini artinya dengan pohon alos. Berbeda tapi sumbernya atau bahannya sama, yaitu kayu. Begitu. Kalau berbeda, heteros. Ya, ini kayu, lalu itu batu. Ini heteros. Tapi kalau ini kayu, itu pohon kayu, lalu ada mungkin di sini ada yang dari kayu-kayu lain, ini adalah alos. Berbeda tapi satu, dia punya sumber atau bahannya. Itu artinya. Jadi Yesus katakan, saya penolong yang lain itu. Saya sumbernya sama, yaitu diri saya, tapi bukan secara fisik. Oleh kehadiran roh saya lah, penolong itu hadir. Dan itu dalam kamu. Ya. Karenanya jangan lupa yang Paulus katakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara kita hanya satu, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa? Sebab imam besar dipilih dari antara manusia. Nah, kenapa hal ini penting bagi kita untuk disegarkan kembali? Pertama, ada yang baru belajar, ya, entah di sini ataupun di media Zoom. Yang kedua, yang paling utama adalah karena kita harus tahu dan mengenal dengan benar siapa pembela kita. Sebab nanti hanya mereka yang selamat yang memiliki pembela. Mereka yang binasa tidak memiliki pembela. Ya, saya ulangi. Hanya yang selamat yang memiliki pembela. Yang tidak selamat tidak punya pembela. Penting bagi kita untuk mengenal siapa pembela kita. Dan tidak hanya itu, Yesus akan mengakui nama mereka yang datang kepadanya memohon pengampunan dosa. Di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Dosa mereka akan dihapuskan dan kepada mereka akan dikenakan pakaian putih, yaitu kebenaran Kristus. Wahyu 3 ayat 5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku dalam Tuhan, di sorga tidak ada Trinitas. Yesus hanya akan akui nama-nama yang selamat kepada Bapanya dan kepada para malaikatnya. Tidak ada Allah Roh di sorga. Ada pendeta yang berkata, Allah Roh itu di belakang layar. Atau Allah Roh itu tidak bertahta di sorga, tapi bertahta dalam hati umat yang setia. Itu semua adalah menambah-nambah yang tidak ada dalam Alkitab. Harus hati-hati. Wahyu 22:18 katakan, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan tambah. Perhatikan, dalam setiap surat kepada 7 jemaat, ada kalimat penutup yang sama. Kalimatnya berbunyi begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang terutama bagi kita adalah bertelinga dan mendengar kepada siapa? Perkataan Roh. Siapa Roh yang dimaksud? Rohnya Yesus. Sebab Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku
makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pintu yang dimaksudkan adalah pintu hati. Bagaimana Yesus masuk ke dalam hati kita? Oleh kehadiran rohnya. Kita ikuti penjelasan roh nubuat. Yang pertama, kerinduan segala zaman. Buku kedua, halaman 107, paragraf 4. Saksi yang benar berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Wahyu 3:20. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang tidak dihiraukan, kecenderungan untuk membuka menjadi lemah. Kesan Roh Kudus jika tidak diindahkan hari ini, tidak akan sama kuatnya besok. Saksi yang benar adalah siapa? Yesus Kristus, Wahyu 3:14. Yesus yang mengetuk melalui apa? Firman-Nya dan pesuruhnya. Yesus bersuara untuk meminta masuk ke dalam hati kita. Perhatikan dikatakan, setiap amaran, setiap teguran, dan permohonan dalam firman Allah, atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Kalau itu semua tidak diindahkan, ketukan hari ini tidak dibuka, besok makin lemah. Oleh karena itu Yesus katakan apa dalam ayat 19? Barang siapa kukasihi ia, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh pesuruhnya, lalu sakit hati, tidak gereja, tidak bikin apa-apa lagi. Hati-hati, besok makin lemah, besoknya makin lemah. Kalau ada teguran, ada permohonan, ada amaran, terima itu sebagai apa? Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Buka, dia mau masuk, supaya kita dibersihkan, bertobat. Hari ini adalah hari pendamaian, lagi diperiksa, buku dibuka. Bagaimana ini kelompok Serayu ini modelnya ini? Sudah 5 tahun sama-sama, tidak ada perubahan. Adakah kita dengarkan suaranya meminta masuk? Adakah kita buka pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk? Melalui rohnya, Yesus rindu untuk tinggal dalam hati kita. Jika tidak hanya melalui firman-Nya, Yesus berbicara kepada kita, tetapi melalui kehadiran rohnya yang kudus. Yesus berbicara lebih dekat kepada kita, sebab dia tinggal dalam kita. Dia bicara dalam hati kita. Kemudian dalam Our High Calling, halaman 352, paragraf 6 dikatakan, pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan membiarkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu masuk. Maukah Anda membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Biarkan dia masuk, tamu sorgawi. Dia ketuk-ketuk. Tapi kita tidak mau buka. Kalau kita tidak buka hari ini, besok makin lemah. Besoknya makin lemah. Akhirnya, kelompok ini bertahun-tahun sama terus modelnya. Tidak ada perubahan. Karena setiap kali Yesus ketuk, tidak mau dibuka. Perhatikan gambarnya. Pernah lihat gambarnya? Dari mana ada handle-nya itu, tuasnya itu? Dari dalam. Di luar tidak ada. Yesus tidak bisa buka dia. Dia hanya bisa apa? Ketuk. Pilihan buka itu dari dalam, dari diri kita. Mau buka atau tidak. Yesus tidak pernah paksa. Tok-tok-tok, nggak dibuka, langsung. Dan kadang-kadang begitu kan? Kita kadang-kadang saking mungkin pengen supaya orangnya dengar kan, siapa tahu terbuka. Tidak demikian, dia hanya ketuk dan dia ketuk terus. Ada berbagai macam caranya, yaitu apa? Amaran, teguran, permohonan, sama pesuruh. Ada pesuruh-pesuruh yang dia utus untuk amarkan, ketuk. Tapi tidak ada yang mau buka. Akhirnya hidup kita begitu terus, ya. Karenanya, barang siapa bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh Kristus. Oleh rohnya, Kristus berkata, di sorga nanti dia hanya akan akui nama-nama yang selamat kepada Bapanya dan kepada para malaikatnya. Cukup dan percaya. Apa yang roh katakan,
sebab Yesus sendiri yang nyatakan. Kembali, meski kita jatuh dan berbuat dosa, kita punya pembela yang adil, yaitu Yesus Kristus. Ini perlu kita ingat. Ini pentingnya kita ulang siapa itu pembela kita. Karena hanya yang selamat yang punya pembela. Yang tidak selamat tidak punya pembela. Sekarang, dari mana penghakiman itu dimulai? 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Pengadilan atau penghakiman bagi yang tidak percaya Injil akan dilakukan nanti setelah masa 1000 tahun. Dan bagi mereka tidak ada pembela. Oleh karena itu perlu kita ketahui, sekarang ini disebut hari pendamaian. Siapa yang dihakimi sekarang? Orang yang percaya Injil Allah. Ya, karena di sini katakan yang tidak percaya pada Injil Allah itulah nanti akan dihakimi nanti. Tapi bagi yang percaya kepada Injil Allah, sekarang waktunya. Prosesnya, hanya yang selamat yang diproses saat ini. Dan mereka punya pembela. Nah, apakah Injil Allah itu? Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Injil itu adalah tentang Yesus Kristus, anak Allah, yaitu anak yang diperanakkan. Pemazmur katakan dalam Mazmur 2 ayat 7, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ayat ini dikutip kembali oleh Paulus dan dia nyatakan itu tentang Kristus dalam Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Kita baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ibrani 5 ayat 5 katakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia, yaitu bapanya, yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Yesus tidak mengangkat diri jadi imam besar, dia dimuliakan, dia diurapi, ya, diurapi oleh dia yang mengaku bapanya, sebab dia katakan anakku engkau. Jadi saat dikatakan tidak percaya kepada Injil Allah, itu sama dengan tidak percaya kepada Yesus, anak Allah yang Bapa peranakan. Sebab Injil itu tentang Yesus yang adalah anak Allah. Apakah orang Yahudi termasuk dalam kategori orang yang tidak percaya Injil Allah? Ya, tidak percaya mereka. Sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya. Oleh karenanya mereka masuk dalam kategori penghakiman yang nanti masuk. Bahkan imam besar mereka sengaja Tuhan bangkitkan untuk imam besar itu melihat Yesus datang, ini anak Allah yang kamu tolak itu. Tapi penghakiman mereka nanti setelah 1000 tahun. Mereka malah bunuh Yesus. Semua ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukan anak Allah yang Bapa peranakan, termasuk dalam mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Artinya apa itu? Barang siapa yang mengajarkan Trinitas termasuk dalam golongan ini. Bukan saya yang bilang, Alkitab. Alkitab katakan, Injil Allah itu tentang Yesus yang Bapa peranakan, dan pemazmur bilang begitu, Paulus bilang begitu. Siapa yang tidak percaya ini, masuk dalam penghakiman nanti. Yaitu dalam golongan orang yang tidak percaya Injil Allah. Dan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah ini pada penghakiman nanti tidak punya pembela. Sebab pembela yang telah Bapa berikan, yaitu anaknya yang Bapa peranakan, mereka tolak. Mereka bunuh. Apa yang terjadi bagi mereka yang tidak percaya Injil dan tidak punya pembela ini?
Nahum 1 ayat 9 dan 10. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Pada akhir 1000 tahun, saat penghakiman orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak terima Injil Allah itu selesai, maka api dari sorga akan turun menghanguskan orang-orang jahat tersebut. Habis bersih, dosa tidak ada lagi. Itulah kematian kedua, lautan api. Alkitab berkata dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kematian kekal menjadi bagian mereka yang tidak selamat, dan itu semua diputuskan dalam pengadilan pemeriksaan yang sedang terjadi sekarang. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab kehidupan, binasa. Inilah yang dimaksud dengan lebih serius dari kematian, yaitu pengadilan Allah. Mereka yang mati, yaitu mati dalam Yesus, tidak akan mengalami kematian kekal, tapi akan dibangkitkan saat Yesus datang kedua kali. Tapi mereka yang diputuskan binasa, yaitu dihapuskan dari kitab kehidupan oleh pengadilan Allah, akan mengalami kematian kekal, dan mereka tidak akan ada selama-lamanya. Inilah makna lebih serius dari kematian, yaitu apa? Pengadilan Allah. Saya sebagai manusia, saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi. Saya sebagai manusia, keluarga saya tidak terima apa yang saya bilang ini, tapi saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena fakta membuktikan sejarah-sejarah dalam Indonesia ini, di Indonesia ini. Pada waktu gereja Advent masuk ke Indonesia ini, Pekabaran, itu terjadi pada zaman Nyonya White masih hidup. Nyonya White belum meninggal saat itu. Jadi barang siapa yang diutus dari Amerika, ya, datang ke sini untuk mengabarkan kebenaran tentang Advent ini, dia masih mempunyai ajaran yang murni dibanding sekarang ini. Dia bukan mengajarkan tentang Trinitas saat itu. Munson, ya, yang datang itu Munson. Di Sumatera ada Siregar, di Manado ada Rantung. Jadi si Munson ini datang ke Jakarta, dia tidak langsung membuat pergerakan di Jakarta. Dia malah ke Padang. Dia pergi di Padang, di situ dia ketemu sama Siregar ini. Ya. Dia ajar dan bertobat, nanti dia bawa ke Jakarta, nanti Siregar ini ketemu sama Rantung. Rantung diajar, Rantung pulang, diajarkan di Ratahan sana. Itu terjadi pada Nyonya White, pada masa Nyonya White masih hidup. Ada dalam YouTube itu, ya. Pernah kita sampaikan, ini cerita. Oleh karena itu, saya punya Opung Doli, bapaknya mama saya ini, menerima kebenaran Advent pada zaman Nyonya White masih hidup. Minimum dia terima pekabaran yang berasal dari aslinya. Saya percaya dia bukan Trinitas. Tapi keluarga ibu saya tidak terima. Apa yang saya bilang ini mereka tidak terima. Tapi tidak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi saya percaya opung saya itu bukan Trinitas. Dan saya percaya dia bangkit. Apa maksud cerita ini? Artinya, kematian opung saya itu, saya tidak perlu tangisi. Sama seperti Nyonya White bilang kepada suaminya Ibu Hastings, tidak perlu kamu menangis, istrimu mati. Kenapa? Karena dia akan bangkit. Bahkan kata Nyonya White kepada saudara Hastings, istrimu itu masuk dalam apa? 144.000. Ini maksudnya lebih serius dari kematian. Sebab kalau dalam pengadilan Allah, kita dinyatakan mati kekal, biarpun kita masih hidup sekarang, tidak ada gunanya. Kita akan mati selamanya, tidak akan pernah bangkit lagi. Itulah makna lebih serius dari kematian. Jadi kematian pertama itu bukan apa-apa sebenarnya. Jangan takut dengan kematian yang pertama. Kalau kita percaya dalam Yesus, kalau kita tahu pembela kita adalah Yesus, kalau kita percaya Yesus adalah
Anak Allah, itulah Injil Allah. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, pengadilan Allah itu lebih serius dari kematian. Sebab dalam pengadilan Allah akan ditentukan siapa yang terima hidup yang kekal dan siapa yang akan terima kematian kekal. Dan pada akhirnya seluruh alam semesta akan berkata dalam Wahyu 16 ayat 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Jadi meskipun nanti ada yang mati kekal, mereka akan tetap akui bahwa Allah itu adil dalam penghakimannya. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, di Youth Instructor Juli 21 tahun 1892 paragraf 5, kita tidak dapat hidup tanpa tidak terkait sedikit pun pada hari penghakiman itu. Oleh karena meskipun sudah lama tertunda, saat itu sudah dekat, bahkan di depan pintu dan datang dengan cepat. Kita tidak bisa bilang, saya bukan bagian dari penghakiman. Nggak bisa. Kita bagian dari yang dihakimi. Meskipun tertunda-tunda hasilnya, kita harusnya bersyukur. Kapan mulai penghakiman? 1844. Sampai sekarang pintu kasihan belum ditutup. Artinya apa? Kita masih punya kesempatan. Jangan sia-siakan. Jangan gampang sakit hati. Jangan gampang ngambek, merajuk-merajuk. Jangan. Bukan sekarang waktunya itu. Dulu oke. Sekarang tidak perlu. Sekarang bukan waktunya merajuk. Sekarang waktunya periksa diri kita. Datang kepada Yesus, mohon ampun akan dosa. Supaya pada waktu pintu kasihan ditutup, kita didapati apa? Benar. Kita selamat, kita terima hidup yang kekal. Bukan mati kekal. Bila kita sadar akan kondisi ini, maka dalam melakukan segala sesuatu kita akan ingat, ya, dalam hal segala sesuatu bahwa kita dalam masa penghakiman pemeriksaan. Saat buka televisi, saat baca buku, buka internet, buka HP, kita ingat saat ini apa? Hari penghakiman. Supaya jangan kita buka atau lihat yang tidak perlu. Kita tidak bisa lepas dari hari penghakiman, tidak bisa. Dan proses pemeteraian itu dilakukan bukan nanti setelah pintu kasihan ditutup, tapi pemeteraian itu dilakukan sebelum ditutup, yaitu sekarang ini. Artinya, selagi Yesus masih jadi imam besar, disitulah kita akan terima pemeteraian. Dan yang dimeteraikan sangat banyak? Sangat sedikit. Ada berapa malaikat yang diutus? Ada 6. Berapa yang memeteraikan? Cuma 1. 5 yang membinasakan, 1 yang kasih meterai. Kenapa? Karena sedikit yang perlu dimeteraikan. Dan dia pulang lebih cepat laporan sama Yesus. Sudah selesai tugas yang kau berikan. Karena sedikit yang ditandai. Yang dibunuh banyak. Sekarang itu waktunya. Karenanya, The Faith I Live By, halaman 343, paragraf 5 berkata, akhir dunia sudah dekat, pintu kasihan hampir tertutup. Oh, marilah kita mencari Allah semasih dapat ditemui. Panggillah dia semasih dekat. Bila pintu kasihan sudah ditutup, saudaraku dalam Tuhan, maka nasib semua orang sudah ditentukan. Maka terjadilah yang Wahyu 22 ayat 11 katakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita semua didapati benar dan kudus. Saat pintu kasihan ditutup, kita semua didapati layak menerima kehidupan yang kekal. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini diingatkan oleh firman-Mu. Kami diamarkan, ditegur, bahwa saat ini adalah hari penghakiman. Seringkali kami sebagai umat-Mu lupa,
Kami sedang dihakimi, kami sedang diperiksa. Tapi kami hanyut dengan kesenangan dunia. Bikin sana, bikin ini, macam-macam yang tidak perlu yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan, dan kami buat. Melalui pekabaran firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kami sadar dalam setiap hal yang kami lakukan, bahwa kami sedang diperiksa. Dan pengadilan Allah itu lebih serius dari kematian, sebab bila mana kami akhirnya ditetapkan untuk menerima kematian kekal, meskipun kami masih hidup sekarang, tapi tidak ada artinya. Kami akan binasa dan tidak akan kembali lagi. Oleh karenanya penting bagi kami untuk saling mengingatkan. Bukan waktunya lagi saat ini untuk kami mudah sakit hati, mudah merajuk. Kami harus dengan senang hati ditegur, diamarkan, diingatkan, agar kami jangan binasa. Dan kami rindu semua, baik dalam kelompok ini maupun yang di media Zoom, saling mengingatkan, saling mendoakan. Pentingnya untuk mengenal Kristus Sang Pembela kami. Kepada Dialah yang penting kami datang dan dengar. Dan bila mana Dia mengetuk pintu hati kami buka pintu dan mengizinkan Dia masuk. Kami menerima pembela kami satu-satunya, agar setiap permohonan kami, permohonan akan pengampunan dosa, diterima dan dihapuskan dari catatan buku dosa, dan kami dapat dituliskan dalam buku kehidupan. Kami diakui oleh Yesus di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Dan bila mana Dia datang kedua kali, kami layak menerima kehidupan kekal. Kami percaya Tuhan, pintu kasihan tidak lama lagi akan ditutup. Saat ini adalah masa pemeteraian. Tolong kami semua, baik pribadi, rumah tangga, kelompok, jemaat, Tuhan campur tangan. Agar kehidupan kami hari demi hari bertumbuh, semakin hari semakin setia. Kristus dalam kami, itulah pengharapan kemuliaan. Dan kami layak untuk dimeteraikan, menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.